Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, bagaimana kabarnya di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf, kita sering kan ya mendengar kata-kata itu. Terus, apa artinya permintaan maaf? Jadi, permintaan maaf ialah ungkapan permohonan maaf atas perbuatan salah yang telah kita lakukan. Misalkan, kita menjatuhkan piring, kita meminta maaf pada bunda. Kemudian, kita mengepel lantai tapi tidak bersih, kita juga minta maaf pada bunda. Pokoknya, ungkapan permintaan maaf kita lakukan atau kita ucapkan ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, atau ketika kita melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan tapi kita malah melakukannya. Kemudian di sini Bu Fitbar ada contohnya. Contohnya, Bu Erna dan Bu Fitbar akan pergi membeli reward challenge. Nah, kita berdua, Bu Erna dan Bu Fitbar, sudah janjian nih, soleh-soleha. Sudah janjian pukul 8 ketemu di sekolahan, di SIAS. Tapi Bu Fitbar telat datang, soleh-soleha. Nah, di sini ada percakapannya. Bu Fitbar, Bu Erna maaf, Bu Fitbar terlambat. Tadi harus mengepel lantai rumah dulu. Bu Erna, iya Bu Fitbar, tidak apa-apa, lain kali tepat waktu ya. Bu Fitbar, baik Bu, insya Allah lain kali akan tepat waktu. Nah, seperti itu contoh dari ungkapan permintaan maaf. Gimana solih-solihah? Mudah kan? Nah, di halaman 126 ini ada percakapan antara Beni dan Lani. Nah, Bu Fitbar akan membacakan percakapannya. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Beni dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Beni melemparkan bola ke arah Lani. Beni, Lani, ayo tangkap bola operanku. Lani, aduh, oporan Beni terlalu kuat. Akhirnya mengenai kepala Lani. Beni, maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Lani, tidak apa-apa Beni, aku juga kurang siap menangkap operanmu. Beni, terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih hati-hati saat mengoper bola. Lani, ya Beni, ayo lanjutkan permainan ini. Nah, tadi yang sudah Bu Fitbar bacakan adalah contoh percakapan dari ungkapan permintaan maaf. Mudah kan solih-solihah? Insya Allah mudah ya. Nah, solih-solihah, di halaman 128-nya di sana ada satu buah pertanyaan, yaitu tuliskan isi percakapan tersebut. Nah, tadi sebelumnya kita sudah membaca percakapan antara Beni dan Lani. Kemudian kita akan mencoba untuk menuliskan isi percakapan dari Beni dan Lani tadi. Lalu gimana Bu cara menulis isi percakapan? Untuk menulis isi percakapan, Bu Fitbar punya triknya nih solih-solihah, yaitu 5 pertanyaan dengan menggunakan 5 pertanyaan solih-solihah. Bagaimana Bu? Nah, agar kita mudah membuat isi percakapan, kita buat dulu 5 pertanyaan solih-solihah. 5 pertanyaan itu apa aja Bu? 5 pertanyaan itu yang pertama adalah apa? Apa yang terjadi dalam percakapan itu? Kemudian yang kedua, siapa? Siapa yang ada dalam percakapan itu? Kemudian yang ketiga, kapan? Kapan kejadiannya itu berlangsung? Kemudian
Yang keempat, di mana? Di mana kejadian itu terjadi atau di mana kejadiannya itu berlangsung? Dan yang terakhir adalah mengapa? Mengapa bisa terjadi ya? Mengapa kejadian itu bisa terjadi? Atau apa sebabnya? Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat isi percakapan dari Lani dan Benny. Tadi pertanyaannya apa? Apa yang terjadi? Kita baca lagi percakapannya. Ternyata yang terjadi adalah Benny meminta maaf kepada Lani. Kemudian yang kedua, siapa yang ada dalam percakapan itu? Nah, siapa ini bisa menunjukkan seseorang ya, solih-solihah. Yang ada dalam percakapan itu adalah Benny dan Lani, atau bisa juga disebut tokoh. Tokoh itu adalah seseorang yang berperan dalam percakapan itu. Nah, yang berperan dalam percakapan ini adalah Benny dan Lani. Kemudian yang ketiga adalah kapan? Kapan kejadiannya berlangsung ya? Ayo kita lihat. Kejadiannya berlangsung pada saat jam pelajaran olahraga. Pada saat jam pelajaran olahraga. Kemudian yang keempat, di mana? Di mana ya kejadiannya itu berlangsung? Ayo kita lihat lagi. Kejadiannya itu berlangsung di lapangan, solih-solihah. Di lapangan. Kemudian, yang terakhir adalah mengapa? Mengapa ya kejadiannya itu bisa terjadi? Nah, mengapa ini bisa diartikan sebagai sebab akibat. Misal, Bu Fitbar punya contoh. Bu Fitbar terjatuh. Kemudian ada yang bertanya, mengapa Bu Fitbar terjatuh? Karena Bu Fitbar terpeleset saat berjalan. Jadi Bu Fitbar terjatuh. Nah, seperti itu contohnya, salih-salihah. Kalau di sini, mengapa kejadian itu terjadi? Ternyata kejadiannya itu terjadi karena operan Benny terlalu kuat. Akhirnya bolanya itu mengenai kepala Lani. Nah, itulah mengapa Benny meminta maaf, karena tadi operannya terlalu kuat dan bolanya terkena kepala Lani. Kemudian setelah kita mengisi pertanyaan yang 5 tadi, sekarang kita sambungkan, solih-solihah. Kita satukan menjadi satu paragraf. Nah, kita sambungkan dari awal. Benny dan Lani sedang bermain bola di lapangan pada saat jam pelajaran olahraga berlangsung. Benny mengoper bola terlalu kuat sehingga bola itu mengenai kepala Lani. Akhirnya Benny meminta maaf kepada Lani. Nah, seperti itu solih-solihah cara menuliskan isi dari sebuah percakapan. Mudah kan solih-solihah? Insya Allah mudah ya. Nah, untuk tugasnya solih-solihah di rumah membacakan percakapan yang ada di halaman 127. Percakapan antara Benny dan Dayu. Kemudian solih-solihah coba tuliskan isi percakapannya yang ada di halaman 128. Ini. Oke solih-solihah, sekian pembelajaran Indonesia hari ini. Insya Allah mudah ya solih-solihah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.